Bismillah. Apa sih yang harus dilakukan? Ingat, yang diobati itu bukan penyakitnya, tapi manusianya. Seperti yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa seorang tabib atau terapis itu harus memiliki keterampilan untuk menjaga dan menguatkan kesehatan yang ada. Nah, ketika ada pasien kondisinya seperti itu, satu, tata pikirannya, bangun keyakinannya, timbulkan motivasi dan kepercayaan diri bahwa sakitnya itu insya Allah akan sembuh. Nah, ketika kita memberikan keyakinan, ketika kita memotivasi dan memotivasi yang bersangkutan, maka akan timbul yang namanya ketenangan. Yang bersangkutan tuh ketika pikirannya damai, gitu ya, tenang, itu mode tubuhnya adalah relax respon. Itu dulu sebelum diterapi. Yang kedua, baru tuh kita masuk gimana nih cara nerapinya. Hal yang pertama sekali kita tahu bahwa yang bersangkutan itu kena penyakit infeksius, gitu ya, ada luka di sana. Yang kedua, regenerasinya melambat. Maka hal yang pertama sekali bagaimana meningkatkan metabolisme yang bersangkutan. Mulai dari sistem cernanya, mulai dari teknik bekamnya, dan mulai dari pantangan dan anjuran yang harus dia lakukan. Satu, perbaiki sistem cernanya. Maka ketika perbaiki sistem cernanya, pastikan ekosistem yang ada di sistem cernanya bagus apa enggak. Probua, baru bicara gerak dan diam emosinya. Pastikan nih yang bersangkutan ketika ngobrol sama kita nyaman. Maka nanti ketemu akar penyakitnya. Dominan sedihkah? Dominan marahkah? Dominan takutkah? Itu yang bilang. Berikutnya kita masuk di teknik bekamnya. Ingat ya, yang pertama tujuannya adalah meningkatkan metabolisme dan meningkatkan sistem imunnya. Ketika meningkatkan metabolisme akan meningkat kalau aliran darahnya itu lancar. Ini orang bahasanya diabetes itu darahnya kental. Udah tua, pembuluh darahnya juga menyempit. Maka yang harus kita lakukan, gimana caranya pembuluh darahnya melebar, laju peredaran darahnya meningkat. Terus gimana Pak teknik bekamnya? Ya, gunakan teknik bekam untuk orang yang usianya sudah di atas 55 tahun. Yaitu, satu, nggak boleh titik bekamnya terlalu banyak, jumlah titik bekamnya. Yang kedua, teknik penusukannya. Yang ketiga, teknik penarikan kopnya. Gini ya, orang ini sudah tua, kemudian terjadi penurunan fungsi organ dan ada jaringan yang rusak. Tugas kita bagaimana penyampaian nutrisi dan oksigen yang dilakukan oleh darah itu nyampai. Maka tugas kita adalah melancarkan peredaran darah dan meningkatkan pelebaran pembuluh darah di yang bersangkutan. Mekanisme kerja yang diinginkan adalah banyakin NO-nya keluar, nitrit oxide, nanti dibaca lagi. Jadi jumlah titiknya sedikit. Ambil titik bekamnya itu daerah punggung ke atas. Jangan yang jauh, area yang jauh dari jantung, supaya proses perlukaannya akan lebih bagus. Satu, gitu ya, NO-nya. Nanti bisa dibaca tentang NO itu apa. Yang kedua, tarikan kopnya. Tarikan kopnya nggak boleh dengan tarikan yang kuat. Lihat elastisitas kulit klien. Yang kedua, setelah elastisitas, dayanya klien. Jadi kalau Anda narik kop terlalu kuat, itu dikhawatirkan orang yang diabetes itu jaringan kulit bagian bawahnya robek. Maka tarikannya nggak boleh kuat. Tapi cukup Anda lakukan tusukan jarumnya itu yang banyak. Kak, banyak bahaya nggak Pak? Enggak. Yang penting itu di area punggung. Gitu. Asal tarikan kopnya nggak kuat. Itu. Yang ketiga, lakukan secara periodik, misalnya 10 hari sekali. Itu teknik bekamnya. Tapi Anda harus pahami bahwa mode tubuhnya harus relax respon, ditandai dengan endorfin. Selain NO yang keluar, maka endorfinnya kita stimulasi. Caranya gimana? Relaksasi dulu sebelum dibekam. Misalnya Anda lakukan totok punggung, tapi dengan general treatment dulu, gitu. Setelah general treatment 1-2 titik, misalnya lakukan dengan titik target gitu.
Berikutnya, ini kan ada jaringan yang rusak, harus terjadi yang namanya regenerasi sel. Orang kalau rusak itu bukan pakai obat, tapi pakai makanan, karena makanan itu dibutuhkan dalam regenerasi sel. Yang kedua, ini orang gitu ya, imunnya lemah, maka tingkatkan imunnya. Untuk meningkatkan imun, ketika bicara tentang nutrisi harus tinggi mineral dan vitamin. Untuk regenerasi sel harus tinggi yang namanya protein. Dua hal ini yang harus Anda perhatikan. Untuk tahu lebih banyak, ya ikut pelatihan Bekam Sehat, terutama yang upgrading. Wallahu a'lam bishawab.